Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya kita masuk, materi hari ini seperti itu ya. Untuk materi hari ini kita udah masuk ke pertemuan ke-14 ya, jadi ini untuk materi terakhir seperti itu. Jadi, ini materi terakhir, minggu depan, kita kuis seperti biasa ya, kuis jadi disiapkan, kemudian minggu depannya lagi, sudah UAS seperti itu. Nah, baik kalau nggak ada pertanyaan terkait pertemuan-pertemuan minggu lalu, mungkin kita masuk ke pertemuan hari ini ya. Hari ini kita akan bahas seputar searching gitu. Jadi ini merupakan lanjutan pertemuan kemarin ya. Kalau pertemuan sebelumnya ya, pertemuan 13 ya, itu kita membahas sorting ya. Kemarin kalau sorting metode pengurutan ya. Kemarin kita sudah bahas sorting di pertemuan 13 itu ada banyak ya, ada bubble sort, insertion sort, selection sort, ada merge sort ya, quick sort seperti itu. Dan sorting-sorting lainnya seperti itu banyak ya, kemarin kita bahas 4 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kita bahas 4 seperti itu masing-masing. Kita jelaskan algoritmanya seperti apa, step by step-nya, langkah-langkah pengurutannya seperti itu ya, dan implementasi kodenya seperti itu. Jadi pertemuan 13 kita belajar algoritma-algoritma sorting seperti itu. Nah, di pertemuan 14 kita lanjut ya. Selanjutnya adalah algoritma-algoritma searching seperti itu. Jadi kalau kemarin adalah sorting, pengurutan, sekarang adalah searching atau pencarian seperti itu. Ya, untuk materinya adalah kita akan bahas definisi dulu ya, seperti biasa, apa itu searching seperti itu. Kemudian kita akan belajar jenis-jenis searching apa saja seperti itu. Dan selanjutnya kita akan bahas algoritma untuk searching seperti itu. Nah, berbeda dengan sortingnya, algoritmanya agak banyak ya, bervariasi seperti itu. Untuk searching sebenarnya algoritmanya tidak banyak, jadi di pertemuan hari ini kita akan belajar 2 algoritma saja, yaitu sequential search dan binary search seperti itu. Dan 2 ini saya kira mudah dipahami dibandingkan sorting yang kemarin seperti itu. Ini algoritma yang saya kira sangat mudah sekali ya. Jadi saya kira mungkin pertemuan hari ini cukup cepat seperti itu. Ya mungkin kita masuk saja langsung ya. Jadi untuk agenda hari ini kita hanya akan membahas definisi, jenis, dan kita akan masuk ke algoritmanya seperti apa, kemudian kita implementasikan di C++ seperti apa, seperti itu. Yang pertama kita masuk ke definisi searching, seperti itu. Untuk definisi searching sebenarnya ya searching pencarian ya. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah sering ya melakukan pencarian sekitar pencarian data seperti itu. Ya seperti menggunakan kamus untuk mencari kata dalam bahasa Inggris seperti itu ya, kamus yang berupa buku. Kemudian mungkin kalau ada buku telepon ya, mencari nomor telepon ya. Atau mungkin kalau sekarang ya di HP di kontak bisa dicari seperti itu. Itu kan termasuk di dalamnya adalah searching seperti itu. Nah, pencarian juga sering disebut table lookup ya, atau storage dan retrieval information. Nah, itu adalah suatu proses mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer ya, atau di dalam memori seperti itu, dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Yaitu ya pencarian ya, kita cari data yang ada di komputer seperti itu, kemudian ya kita ambil seperti itu. Nah, ini kita gunakan metode yang secepat mungkin seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih kita mencari data dan cepat seperti itu diambilnya kayak gitu. Misalnya kalau teman-teman buka di HP di kontak kayak gitu kan cepat ya. Kalau bayangkan kalau lama seperti itu akan mengganggu. Nah, itu berarti algoritmanya kurang baik seperti itu. Ini adalah salah satu dasarnya seperti itu untuk searching. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis searching ya. Saya sebenarnya kalau definisi searching ya sebenarnya itulah mudah ya. Kalau definisi ya hanya ini intinya adalah mengumpulkan informasi di dalam pengingat komputer atau memori ya. Berarti biasanya kan berupa hard disk seperti itu. Kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Seperti itu. Nah, kita masuk ke jenis-jenis searching. Kalau jenis-jenis searching berdasarkan lokasinya, yaitu berdasarkan lokasinya pencarian dibagi menjadi dua, yaitu pencarian internal dan eksternal.
Kalau pencarian internal itu adalah semua rekaman atau record sudah diketahui di dalam memori komputer ya. Semua rekaman atau record sudah diketahui di dalam memori komputer seperti itu. Jadi kalau pencarian internal ya semuanya sudah ada di komputer lah ya. Misalnya sudah ada di RAM maupun sudah ada di hard disk seperti itu. Ya, ini kalau pencarian internal. Nah, pada pencarian eksternal ya, tidak semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer atau memori komputer seperti itu. Tapi ada sejumlah rekaman atau record ya, record atau data ya, baris-baris data seperti itu atau dokumen yang tersimpan dalam penyimpanan luar ya, misal pita atau cakram magnetis atau ya sekarang berupa flash disk atau CD seperti itu ya, maupun yang lainnya atau hard disk eksternal ya, SSD eksternal seperti itu yang sifatnya di luar komputer seperti itu. Jadi kalau berdasarkan lokasinya ya ada dua jenis, yaitu yang di dalam komputer dan yang atau internal dan yang di luar ataupun eksternal seperti itu. Itu kalau jenis searching berdasarkan lokasinya seperti itu. Kalau berdasarkan jenis datanya ya, ada dua juga, yaitu pencarian statis ya atau static searching dan pencarian dinamis atau dynamic searching. Nah, pada pencarian statis, banyaknya record atau data ini sudah diketahui dan dianggap tetap. Jadi, datanya nggak akan berubah-ubah ya. Jadi, kita hanya tinggal cari, langsung sudah pasti ada di situ, seperti itu. Rekamannya, misalnya kita bilang dalam database, berarti database-nya sudah tidak ada perubahan di dalamnya, nggak akan nambah, nggak akan berkurang, seperti itu. Itu untuk pencarian statis seperti itu. Tapi untuk pencarian yang kedua yaitu dinamis, berarti banyaknya rekaman ini bisa berubah-ubah ya, bisa ditambah maupun penghapusan ya. Jadi istilahnya ya, yang sering ini biasanya kita yang dinamis ya, bisa karena datanya sudah diambil atau sudah ditambahkan, jadi ukuran tabel atau ukuran database-nya ini tidak sama, sehingga kalau dicari ini ya dinamis, belum tentu datanya ada di lokasi yang sama seperti itu. Jadi itu untuk jenis searching ya, berdasarkan datanya dan berdasarkan lokasinya seperti itu. Itu untuk jenis searching seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke langsung saja ya ke algoritma searchingnya ya. Saya kira untuk jenis dan definisi tidak ada pertanyaan ya. Saya kira apakah ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Saya kira masih muda ya. Ini ya kalau pencarian ya apa namanya yaitu ya proses mencari data atau record yang ada di memori komputer ya yang dengan mengambil datanya secara cepat seperti itu untuk kalau pencarian. Kalau jenis-jenis ya berarti ada berdasarkan lokasi ada dua, berdasarkan jenis datanya juga ada dua. Saya kira itu cukup masih mudah dipahami seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke intinya lah seperti itu. Jadi intinya kita masuk ke searching adalah kita bahas lebih ke algoritma searching ya. Jadi langkah-langkah atau metode-metode searching ini ada apa saja sih seperti itu. Nah, algoritma searching atau algoritma pencarian adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci ya atau keywordnya lah seperti itu dan langkah-langkah tertentu yang akan mencari data atau rekaman atau record berkaitan dengan kunci tersebut ya. Jadi misal sama seperti kalau kita searching di Google ya, biasanya argumen kuncinya kan keywordnya apa seperti itu. Nanti dicarikan record-record rekaman-rekaman yang berkaitan dengan kata kunci seperti itu. Misal kita cari di Google cara membuat kue, berarti kan yang muncul juga nanti yang berkaitan dengan cara membuat kue seperti itu. Nah ini ada langkah-langkah tertentu seperti itu. Nah setelah proses pencarian dilakukan ya akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, itu data yang dicari akan ditemukan dan atau tidak ditemukan seperti itu. Jadi ya dari pencarian ini ya kemungkinan datanya bisa ada, bisa pun tidak ada gitu. Misal ya kita cari kita punya database, mungkin nomor ketika kita ingin menambah kontak, oh sudah ada nomornya sebelumnya, atau mungkin kalau kita mau menambah kontak, oh ternyata ketika dicari nomornya belum ada seperti itu, belum pernah kita tambahkan sebelumnya seperti itu. Itu contoh
gampangnya seperti itu. Jadi sebenarnya ya searching ya kalau algoritma searching ya langkah-langkah untuk melakukan pencarian pada dasarnya kan seperti itu. Saya kira untuk definisi mudah ya, ya poin-poinnya ya hanya ini ya adalah langkah untuk mencari suatu record berkaitan dengan suatu kunci intinya sih seperti itu. Kalau dari algoritma pencarian seperti itu. Nah, mungkin kita masuk selanjutnya adalah terdapat dua macam teknik pencarian ya. Jadi terdapat dua macam teknik pencarian ya. Jadi berbeda dengan sorting. Searching ini tekniknya lebih sedikit, jadi hanya ada dua seperti itu. Kalau sorting kan ada paling tidak ada 5 dan ada masih banyak lagi variasi-variasinya seperti itu. Kemarin kita sudah belajar 5 atau 4 kan seperti itu. Nah, cuman kalau pencarian ini hanya ada dua macam ya, yaitu jenis pencarian yang berurutan ya, atau sekuensial dan pencarian biner atau binary search seperti itu. Nah, ini akan kita pelajari dua-duanya hari ini. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada keadaan datanya seperti itu. Jadi yang membedakan sekuensial maupun binary ini adalah keadaan data yang mau kita cari seperti itu. Nah, sekuensial ini digunakan apabila datanya itu acak seperti itu atau tidak terurut. Jadi misal kita punya sejumlah bilangan seperti ini, misal 5, 2, 7, 1. Nah, ini kan datanya tidak terurut. Nah, kita kalau mau mencari indeks berapakah angka 7 berada, lah itu kita pakai pencarian yang sekuensial seperti itu. Nah, lain dengan halnya pencarian biner. Nah, kalau pencarian biner digunakan pada data yang sudah dalam keadaan urut ya. Jadi misal kita punya data terurut, misal 1, 5, 10, atau mungkin jangan jeda 5. Ya mungkin ini 16 seperti itu, kemudian 20. Nah, ini kan terurut naik ya. Kita lihat ini terurut naik seperti itu. Nah, ini kita bisa implementasikan yang namanya binary search atau mungkin terurut turun seperti itu juga bisa. Cuma nanti kita bisa konfigurasikan ya. Yang penting urut ya, misal 21, 12, 9, 6 seperti itu. Ini kan terurut juga, terurut turun seperti itu. Ini bisa kita gunakan pencarian biner seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi yang membedakan kedua teknik ini nanti keadaan datanya seperti apa ya. Kalau datanya terurut, ya kita pakai biner. Kalau tidak terurut, kita pakai sekuensial seperti itu. Nah, ini kalau datanya tidak acak seperti ini, kalau kita pakai biner ini nggak bisa. Kenapa? Nanti akan kita bahas seperti itu. Mungkin itu ya untuk jenis algoritmanya. Mungkin kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita masuk yang sequential search dulu. Kalau sequential search ini adalah pencarian sekuensial ya atau berurutan seperti itu. Sering juga disebut dengan pencarian linear seperti itu. Merupakan metode pencarian yang paling sederhana seperti itu. Nah, prinsipnya ini untuk pencarian linear atau pencarian berurutan ini adalah data yang ada dibandingkan satu per satu seperti itu, secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan seperti itu. Nah, ini ya. Jadi urutannya itu algoritmanya, jadi kita punya input data yang mau dicari, misal kita punya simpanan data seperti ini. Jadi kita misal punya 5, 7, 2, 0 seperti itu misal. Nah, ini kan tidak terurut. Nah, ini misal kita ingin mencari di manakah data 2 berada, di indeks berapa data 2 berada, seperti itu. Nah, ini dia akan membandingkan X atau 2 ini dari 1 I sampai ke N. Seperti itu. Jadi, pertama ada 2. 2 dibandingkan dengan 5. Apakah sama? Enggak. Kemudian dibandingkan dengan 7. Apakah sama? Enggak. Oh, apakah dibandingkan dengan 2? Oh, sudah ada. Ya, maka kalau sudah sama, maka ada. Seperti itu. Nah, ini kalau sampai di akhir, misalnya dia bukan 2, dan misalnya dia 3 seperti itu. Jadi akan dicari satu persatu. Nah, sampai akhir tidak ada. Nah, tidak ada data yang sama, berarti akan
tidak ada, seperti itu. Jadi logika ini, sequential search ini yang, paling sederhana seperti itu ya. Jadi saya kira, tanpa belajar sequential search kalau ada permintaan untuk bagaimana sih mencari data, pasti yang paling terbayang ya satu per satu kan diperiksanya. Nah ini, sama seperti itu. Sequential search ya, intinya seperti itu. Jadi dicari satu per satu. Nah ini ya, contohnya kita punya, bilangan array ya berupa 77, 42, 35, 12, 101, 5. Nah, ini kita coba, untuk pencarian. Jadi kita ingin coba cari 101 ada di indeks berapa, seperti itu. Yang pertama ini akan dibandingkan dengan ini ya. Apakah sama? Oh, nggak sama. Kalau nggak sama, kita bandingkan dengan yang selanjutnya. Apakah sudah sama? Masih belum sama. Kita lanjut lagi. Apakah sudah sama? Belum sama. Kita lanjut lagi. Apakah sudah sama? Belum sama. Nah, kita lanjut lagi. Apakah sudah sama? Sudah. Oh, ya, Mohon gimana? izin Pak, mau tanya Pak, Oh ya? apakah mic-nya sudah direkam Pak? Mute-nya udah ini? Oh sudah ya. Oh baik, Sudah. baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oh iya. Nah, kalau nggak rekam saya kira ini juga apa ya namanya mudah kok materinya mudah saya kira harusnya sih lebih mudah dibandingkan materi kemarin ya. Cuman kalau ini seharusnya sih kalau nggak ada masalah midnya lancar seperti itu. Baik, Baik Pak, terima kita kasih. lanjut. Nah jadi seperti itu. Jadi sequential search ya sederhana sekali ya kalau kita lihat ya sederhana sekali intinya ya. Kita punya data apa yang mau dicari, kita punya array, ya kita cari satu per satu gitu, telusuri satu-satu sampai selesai ya. Ya misalnya ini bukan 101 tapi 102 seperti itu. Kita telusuri apakah 102, 102, 102 seperti itu. Ini 102 nggak sama, 102 nggak sama. Nah, kita berarti lanjut satu lagi ya. Nah, ini ke sini. Nih. Nah, ini sampai 5, ini 102. Apakah sama? Nggak sama ya. Nah, kalau sampai akhir nggak sama, ya berarti nanti tidak ditemukan seperti itu. Kalau ini kan berarti sudah ada yang ditemukan seperti itu. Jadi ini kalau 101 ya. Ini kalau 101. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi ini saya kira algoritma yang paling mudah dipahami lah saya kira ya. Intinya ditelusuri satu per satu seperti itu. Sampai sini bingung nggak kira-kira untuk langkah dari sequential search untuk alur programnya seperti itu, alur algoritmanya. Saya kira ada yang pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau nggak ya saya kira ini cukup mudah. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Belum ada Pak. Belum ada ya. Ini saya kira Belum, Pak. yang memang lebih mudah dibandingkan sorting kemarin saya kira. Ya ini untuk ininya gambarannya ya. Intinya ya dicari satu persatu. Lah, untuk implementasi kodenya ya ini sangat mudah sekali ya. Kalau implementasi kodenya semisal sama seperti tadi ya, semisal kita punya array segini, apa ya? Sesuai ya. 77, 42, 35, 12, 101, 5. Misalnya di sini saya ingin apa, dengan panjang arahnya n-nya adalah 6. Di sini saya ingin mencari data ke 101 seperti itu. Nah, di sini ya kita tinggal mudah saja. Jadi kita siapkan satu variabel yaitu untuk indeksnya. Kalau ditemukan dia di indeks berapa, tapi kalau tidak ditemukan dia akan tetap nilainya minus 1 seperti itu. Nah, kemudian dia tinggal looping saja nih. Looping dari 0 ke n, ke 0 ke n atau ya, 0 sampai 6 seperti itu. Dan dia akan dicari nih satu persatu apakah arahnya sama dengan target ya. Target di sini adalah 101. Kalau misalnya yang pertama tadi 77 dengan 101 kan nggak sama, berarti kan akan keluar ya sini berarti akan lanjut lagi. Sekarang berarti 42. 42 sama dengan 101 enggak keluar lanjut lagi 35. 35 apakah sama dengan 101? 101 ya. Nah, 101 enggak. Kemudian lanjut lagi ke 12. Nah, 12 sama dengan 101.
Enggak, ya sekarang lanjut berarti yang terakhir 101. Nah, ini 101 sama dengan 101. Dan selanjutnya berarti sudah benar akan masuk ke sini. Indeksnya akan dimasukkan. Berarti ini kan ada indeks ke berarti indeks keempat seperti itu ya. Tadi karena sudah 4 kali increment seperti itu. Lalu break. Nah, break di sini opsional ya. Cuman di sini break di sini berfungsi untuk kalau teman-teman masih ingat ada continue, ada break seperti itu ya. Kalau break ini untuk agar potongan kode ini keluar dari loop. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak usah sampai selesai, tapi kalau sudah ketemu ya sudah keluar dari loop. Jadi akan langsung ke sini. Kita nggak usah menunggu kodenya sampai selesai. Ya. Jadi kita langsung keluar ke sini dan kita cek apakah indeks fontnya ini tadi masih sama dengan min 1. Maka kalau masih tidak sama dengan min 1, maka berarti datanya sudah ditemukan di suatu indeks seperti itu. Di sini di indeks 4 seperti itu. Tetapi kalau datanya masih min 1 ya, berarti kan ini nggak ada yang sama nih dari tadi. Berarti ini akan data tidak ditemukan seperti itu. Nah, ini kita bisa langsung saja ya. Saya kira ini mudah, atau mungkin biar biar cepat ya, sama saja sih, kita bisa copy paste saja. Mana? Nah, ini ya. Nah, ini karena saya kira prinsipnya masih sama sih. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ya. Jadi ya sudah. Nah, jadi ini kita punya main ya, dan punya fungsi cari yang sekuensial seperti itu. Untuk langkahnya sama ya, seperti tadi. Kita bisa jalankan saja. Nah, ini data ditemukan pada indeks 4. Nah, ini ya, karena kita cari 101. Kalau datanya tidak kita tidak kita punya, nah ini kalau kita jalankan, nah maka data tidak ditemukan seperti itu. Kalau datanya di indeks lain ya 42, ya maka data ditemukan pada indeks 1 ya, karena ini data kedua. Jadi ini 0, ini 1 seperti itu. Dan itu ya untuk pencarian sekuensial. Jadi mudah sekali ya, cuman hanya tinggal pakai for biasa saja, kemudian dicari seperti itu. Kemudian kalau sudah ya disimpan ya indeks keberapa seperti itu. Ini kalau mau dicari indeksnya berapa. Cuman kalau mau ditemukan atau tidak ditemukan ya hanya tinggal 10 saja pakainya. Tinggal kalau ditemukan 1, kalau belum ditemukan 0 seperti itu. Itu kan lebih mudah seperti itu. Cuman ya sama saja. Nah, itu untuk pencarian sekuensial ya. Nah, pencarian sekuensial seperti itu. Saya kira mudah ya. Pengimplementasi kodenya juga cukup pendek gitu. Sederhana saya kira sih. Nah, saya kira sederhana untuk implementasi kodenya, bisa dicoba seperti itu. Atau mungkin kalau mau ada variasi ya secara umum pasti serupa seperti itu. Mungkin kalau ada di Google ada perbedaan ya, cuman secara umum sih sama saja saya kira. Nah, cuman di sini sequential search ini punya kelemahan ya, walaupun secara logika gampang gitu, gampang kita ikuti, gampang kita implementasi seperti itu, tapi sequential search ini tidak efisien untuk data list yang besar seperti itu. Jadi semisal kita punya sejuta data, nah ini berarti kita akan ada sejuta sejuta iterasi, sejuta looping seperti itu sampai datanya ketemu maupun tidak ketemu, yaitu untuk kondisi terburuknya seperti itu. Ini ya, memiliki time complexity terbaiknya 1 ya. Jadi kalau misal kita punya 77, 42, 101, tadi berapa ya, 25 seperti itu misal, ya 3 maksudnya seperti ini. Kalau yang kita cari adalah 77, ya ini kita langsung ketemu datanya, jadi nggak perlu pakai loop, langsung ketemu. Ini maka kondisi terbaik adalah 1. Tetapi kalau yang kita cari adalah tidak ada di array, misalnya tidak ada, misal kita cari adalah 76 seperti itu, dia akan mencari suatu sampai selesai, sampai array-nya habis, dan ternyata sampai habis baru diketahui kalau datanya tidak ada kayak gitu.
itu kan cukup boros ya, tidak efektif seperti itu. Sehingga dia worst case-nya adalah data kompleksitasnya ON seperti itu, sebanyak N seperti itu ya, untuk big O notation-nya. Yaitu untuk sequential search ya. Nah, sebelum kita masuk ke yang binary search, apakah ada pertanyaan dulu terkait sequential search? Belum ada, Pak. Belum ada ya, saya kira memang gampang. Nah, kita lanjut. Binary search seperti itu. Nah, kalau binary search ini merupakan metode kedua ya. Metode kedua, jadi selain dengan sequential search yang sudah familiar. Cuma seperti tadi di awal, binary search punya suatu syarat ya. Suatu syarat untuk binary search adalah datanya sudah dalam keadaan urut seperti itu. Dengan kata lain, apabila datanya belum dalam keadaan terurut, pencarian binary ini tidak dapat kita lakukan seperti itu ya. Nah, data terurut itu ya maksudnya bukan berarti 1, 2, 3, 4 maupun harus ada jarak tertentu, tidak. Yang penting ini merupakan kenaikan ya, urutan naik maupun urutan turun ya. Biasanya sih urutan naik sih sebagai contoh, cuman kalau urutan turun bisa, cuman ada konfigurasi tertentu, cuman saya kira nggak terlalu sulit. Yang penting datanya urut, mau naik mau turun. Contohnya ini ya, 3, 9, 11, 12, 15, 17, 20, dan sampai akhir ini kan sudah berupa data yang urut ya, sehingga ini pencarian binar ini bisa dilakukan karena datanya ini urut seperti itu. Nah, ini untuk pencarian urut. Nah, kita masuk. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering loh, sadar maupun tidak sadar menggunakan pencarian binar ya. Misalnya kamus Inggris Indonesia ya, kalau kita masih zaman dulu ya. Zaman dulu pakainya kan kalau mencari kosakata dalam bahasa Inggris pakainya kamus. Nah, dalam mencari suatu kata ya, tentunya misalnya apa? Misalnya kita mencari kata fishing. Ini ya, dalam suatu kamus seperti itu tentunya kita tidak sekuensial, kita tidak buka satu halaman kita cari seperti itu. Itu kan tidak kita lakukan ya. Tapi biasanya di dalam kamus ini sudah ada misalnya ada suatu tertentu ya, ada labelnya biasanya ya. Nah, kita langsung buka misal yang F seperti itu. Ya, kemudian ketika kita buka yang F, kemudian kita buka lagi, langsung buka berapa halaman untuk cari kata kedua yang I ya, yang I. Kalau I kan berarti ada di F yang bagian akhir seperti itu. Kalau FA berarti mungkin F yang di bagian awal seperti itu. Kemudian ketika sudah ketemu FI, kita cari lagi yang S, berarti FI yang bagian akhir seperti itu. Kalau yang FI terus B misal seperti itu ada di bagian yang awal seperti itu. Dan seterusnya. Jadi kita kalau binary search itu kita carinya itu secara lompat-lompat seperti itu, nggak urut, tapi kita lompat-lompat menyesuaikan. Nah, binary search juga seperti itu. Jadi binary search ya, pencariannya juga sama, yaitu lompat-lompat seperti itu. Nah, ini prinsipnya kalau algoritmanya seperti ini ya. Nanti untuk gambarannya sih lebih mudah lagi ya. Nah, caranya adalah yang pertama kita punya posisi awal 0 dan posisi akhir dari indeks terakhir ya, N-1 kan berarti indeks terakhir. Nah, kemudian kita cari data di tengah seperti itu dengan rumus awal tambah akhir bagi 2. Dan ini kan nanti akan ketemu data di tengah. Nah, kemudian data yang kita cari dibandingkan dengan data di tengah. Kalau data yang kita cari ini lebih kecil dibandingkan data yang di tengah, ya lebih kecil, maka berarti data yang kita cari itu ada di setengah bagian sebelah kiri, seperti itu, setengah bagian yang awal, seperti itu ya. Nah, ini berarti proses ini kita cari lagi, cuman posisi akhirnya kita update, yaitu tengah min 1, seperti itu. Tapi kalau misalnya data tengah ini misal data yang kita cari 101, data di tengah ini 102. Nah, ini kan berarti ini lebih kecil ya. Data yang cari lebih kecil, berarti yang diupdate adalah posisi akhir. Tapi kalau yang data di tengah ini lebih lebih kecil ya, berarti data yang dicari lebih besar dibandingkan data di tengah, maka yang diubah, yang dicari lagi, yang diubah update ini adalah posisi awalnya, seperti itu. Posisi awalnya yang akan diupdate ya. Ini sama dengan posisi tengah plus 1. Nah, ini jadi kan berarti ada di
51 sampai sekian, seperti itu. Nah, demikian seterusnya sampai data di tengah sama dengan yang sudah dicari, seperti itu. Nah, ya ini satu lagi kurang, atau data di akhir lebih dari kurang dari data awal, nanti ada di belakang. Ini contohnya. Contohnya ini, bentar, contohnya ini ya, kita punya ini 3, 9, 11, 22, 15, 17 ini naik ya. Dan kita ingin cari data 17 seperti itu misal. Nah, ini kita punya data awal adalah 0, kemudian data akhir adalah 9 ya. Karena n-nya sama dengan 10, 10 min 1 sama dengan 9. Nah, kemudian data tengah ini sama dengan 0 tambah 9 bagi 2. 4,5 ya. Kita bulatkan turun ke bawah berarti data ke 4. Berarti tengahnya di sini. Berarti kita bandingkan nih indeks tengah ini 4 yaitu 15 apakah sama dengan 17? Oh, tidak sama dengan. Tetapi 15 kurang dari 17 seperti itu. Berarti kalau kurang dari ini sudah pasti data yang kita cari ada di setengah bagian akhir seperti ini. Tapi kita belum tahu ada di mana. Tapi yang pasti sudah ada di setengah bagian akhir. Jadi kita update awal ini, kita geser awalnya di tengah plus 1 yaitu di sini. Di sini tengah awal, akhirnya masih di ini ya. Ini berarti kan tengah plus 1 berarti 4 plus 1 5 ya, awalnya digeser, akhirnya tetap di 9. Kemudian kita update sekarang tengahnya. Tengahnya berarti kan 5 tambah 9 bagi 2. Nah, ini berarti 14 bagi 2 7. Nah, 7 berarti tengahnya ada di 7. Nah, sekarang kita bandingkan lagi nih. 32 dengan 17. 32 dengan 17, apakah hasilnya ini lebih besar seperti itu ya. 23 lebih besar dari 17, tidak sama dengan. Sekarang berarti yang kita update adalah kita ketahui karena ini lebih kecil daripada data tengahnya yang dicari, maka berarti datanya ada di sini seperti itu. Berarti di sebelah kirinya seperti itu. Nah, ini sekarang kita update lagi. Akhir adalah tengah min 1 ya, berarti akhirnya ada di sini sekarang. Akhir awalnya masih di sini. Nah, sekarang kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah adalah 5 ditambahkan 6 bagi 2. 5,5 kita bulatkan turun berarti 5 seperti itu. Nah, sekarang kita cek nih. 5 adalah 17 sama dengan 17. Iya betul, seperti itu. Nah, ini maka data sudah ditemukan. Nah, jadi algoritma binary search itu seperti itu. Jadi lompat-lompat ya, lompat-lompat. Jadi dari sini ke sini ke sini seperti itu. Dan kalau kita lihat langkahnya lebih sedikit ya, jauh ya. Hanya ada 1, 2, 3 seperti itu. Dibanding dengan sequential search yang harusnya tadi itu berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Lebih cepat seperti itu ketemunya secara umum ya. Kalau kita bandingkan saja secara ini, kita lihat tadi selesainya lebih cepat ya, seperti itu di si binary search ini. Nah, lalu bagaimana kalau kondisinya tidak ketemu seperti itu? Kondisi berhentinya kalau tidak ketemu kapan? Nah, kondisi berhenti kalau tidak ketemu itu apabila misalnya ini kita punya 19 ya, di 19 secara umum di sini nggak ada ya. Di sini kita cari lagi awal, akhir. Nah, tengahnya kan berarti 0 tambah 9, 4,5 ya. Sama dengan 4 seperti itu. Kita bandingkan bahwa data yang dicari lebih besar dari data di tengah seperti itu. Berarti ini ada di setengah ke kanan ya, setengah bagian akhir seperti itu. Nah, kemudian awalnya kita geser. Nah, sekarang awal di sini, akhir di sini. Nah, sekarang 19. Tengahnya adalah 5 ditambahkan 9 bagi 2. 7 ya, tadi sudah. Nah, 7 kita bandingkan 23 dengan 19. 23 dengan 19 kan data yang dicari lebih kecil dibandingkan data tengahnya. Berarti ada di setengah bagian kirinya seperti itu. Nah, sekarang sama nih kayak tadi. Ini sekarang awal akhirnya geser ke sini ya. Akhirnya tengah min 1, awalnya tetap. Tengahnya adalah 5 tambah 6 bagi 2. 5. Nah, ini kita masuk ke tengahnya adalah 5. Tengahnya sama dengan awal di sini. Kita bandingkan 17 dengan 19 seperti itu.
17 dengan 19, oh, enggak seperti itu ya. Tidak sama dengan ya. Data yang dicari lebih besar dari data tengahnya. Berarti mungkin ada di, nah seperti di sininya, seperti itu. Nah ini ketika dicari maka akhirnya tetap, awalnya adalah tengah plus 1, jadi akhirnya tetap, awalnya tengah plus 1, ya kemudian berarti 6 tambah 6 bagi 2 berarti tetap 6, seperti itu. Ini kita cari, oh 20 dibandingkan dengan 19. Oh masih nggak ketemu juga ya tadi, 17 nggak ketemu, geser satu lagi sudah 20, dicari tidak ketemu lagi. Nah, berarti ini tidak ketemu, berarti seharusnya mungkin ada di sini, seperti itu. Nah, sekarang berarti karena ada di sebelah kiri, maka akhir adalah tengah min 1. Berarti sekarang akhirnya ada di 5, awalnya ada di 6. Nah, ini karena sudah kebalik antara akhir dan awalannya, maka kita bisa bilang bahwa program sudah bisa berhenti seperti itu. Jadi stop kondisinya itu selain datanya ketemu, ataupun akhir indeks terakhir sudah kurang dari indeks awal. Nah, saya tambahkan sedikit. Nah, ini kan kalau akhir sudah apa namanya lebih kecil daripada awal, berarti kan ini sudah kebalik ya. Berarti sudah kita cari dan tidak ada di range ini, seperti itu. Nah, ini sudah cepat ya ketemunya hanya dengan berapa step ini? 5 step kita tahu bahwa datanya nggak ada. Kalau sequential kan harus kita telusuri sampai akhir, baru ketahuan bahwa datanya tidak ada, seperti itu. Itu ya bedanya seperti itu antara yang sequential dan binary, seperti itu. Kira-kira apakah ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau belum ada, sebentar ini saya update dulu aja daripada kelupaan. Ya. Atau nah seperti ini ya. Takut kelupaan nanti. Nah, ya. Kita lanjut ya. Nah ini mungkin kalau kita gambarkan mudeng. Nah ini tapi implementasi kodenya bagaimana? Nah implementasi kodenya ini sebenarnya sederhana sih. Hanya yang penting kita punya awalnya 0, akhirnya adalah n, ya n-1 sih lebih tepatnya ya. Nah kemudian tengah ini n-1 kurang tepat ya. Nah ini tengah adalah awal ditambah akhir dibagi 2, seperti itu. Nah kemudian sama ya indeks for-nya, kalau belum ketemu maka min 1. Nah ini kita pakainya for. Kenapa kita pakai while nggak pakai for? Karena kita nggak tahu sebenarnya loopingnya ada berapa. Yang penting kondisinya adalah di sini indeks akhirnya kurang dari indeks awal, seperti itu. Maka ketika kondisinya akhirnya itu masih lebih besar atau sama dengan, maka akan terus dilakukan seperti itu. Atau sebelum nanti kita break seperti itu. Nah ini ya. Nah, misal nilai tengah sama dengan target, nah maka nilai tengahnya berarti ini ketemu, indeksnya kita simpan, lalu kita break. Kalau kita break berarti kita keluar dari while, seperti itu. Nah, ini contohnya misal pakai nilai tadi aja ya. Misalnya tadi nilai tengah. Nilai tengah ini kan tadi sesuai ini ya. Nah ini, tengah 15 dan 17, seperti itu. 15 sama dengan 17, tidak kan. Berarti ini kita cek, apakah 15 lebih dari 17? Tidak juga. Nah, berarti yang kita update adalah nilai awalnya ya, seperti itu. Awal sama dengan tengah plus 1. Nah, setelah itu, setelah kita update tengah sama dengan plus 1, kita update nilai tengahnya. Berarti ini kan sekarang sama dengan nilai tengahnya tadi 4 ya. Berarti nilai awal sama dengan 5, nilai tengah sama dengan 5 tambah berapa tadi, ini jumlah datanya 9. 9 tambah nih 7 ya tadi ya. 7, seperti itu. Ini karena kondisinya adalah masih sini ya, karena kondisinya berarti akhir ini masih bernilai 9. 9 masih lebih dari 5, ini berarti akan dilakukan lagi. Tengahnya 7 ini berarti tadi sekitar 20 ya.
20 nggak sama dengan, nah sekarang akhirnya kita tak update seperti itu. Akhirannya berarti sekarang 6, seperti itu ya. 6 dan ini masih lebih besar ya, awalnya masih 5, akhirnya masih 6, seperti itu. Ini ya, awalnya masih 5, akhirnya masih 6. Kita bandingkan 19 dan 17, seperti itu. Masih nggak sama, sehingga akhirnya sama-sama ini ya, sama-sama sudah mana ya? Nah, di sini. Sama-sama di sini sudah sampai 17 sama dengan 17. Nah, ketika 17 sudah sama dengan 17, nah, ini maka sudah ketemu, kita update di sini berarti indeks kelima, kemudian kita break. Break ini berarti akan keluar dari loop ya. Berarti keluar dari loop, masuk sini, kita cek apakah indeks phone-nya ini sudah ketemu. Kalau masih tidak sama dengan min 1 berarti sudah ketemu, berarti data sudah ditemukan. Tetapi kalau masih min 1 berarti datanya tidak ditemukan. Seperti itu. Ini untuk mainnya sama saja seperti ini. Bisa kita coba. Ini kita cari. Kita copy, kita paste di sini. Nah, ini ya. Nah, cari binary. Nah, mainnya kita copy saja ini. Oh ya, ini n min 1-nya lupa. Nah, ini. Cari n, nah ini n-nya min 1. Mana? Ini jumlahnya 10 biar indeksnya pas. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita coba ya. Kita akan cari, kita cari 17 dulu. Seperti biasa ya, sama. Kita akan coba jalankan seperti itu. Ini data ditemukan indeks 5. Tapi kalau misalnya datanya nggak ketemu, nah ini data tidak ditemukan seperti itu. Ya, jadi ini bisnis sudah jalan ya. Kalau kita coba 3 seperti itu, apakah ketemu? Hanya ketemu. Ya, data ditemukan pada indeks 0 seperti itu. Ini ya, berarti pencariannya sudah berjalan seperti itu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan cara yang tadi, dengan bandingkan antara binary dan sequential search, nah ini maka lebih cepat seperti itu. Binary search itu secara umum lebih cepat dibandingkan dengan sequential search ya. Pencariannya bisa dimulai dari tengah data, tapi dengan catatan datanya harus urut terlebih dahulu seperti itu. Nah, binary search memiliki waktu kompleksitas ya, adalah kalau base case-nya adalah O1, yaitu misalnya ada datanya tadi di tengah ya. Misalnya di sini kalau yang kita cari data 15, ya ini sudah langsung ketemu. Ini base case-nya datanya sudah langsung ketemu di tengah. Cuman worst case-nya ya, kalau sekalipun tidak ditemukan, paling buruknya itu adalah n log n seperti itu. N log n seperti itu ya, untuk kompleksitasnya ya. Jadi kalau ini ya tadi data 10 berarti kompleksitasnya ada tadi berapa ini? Kalau tadi ditemukan 1, 2, 3, 4, ya, 5 seperti itu. 5 langkah untuk datanya catat bahwa tidak ditemukan. Kalau pakai sequential kan berarti harus 10 dulu baru di 10 kali perulangan baru dinyatakan oh datanya tidak ditemukan seperti itu. Nah, ini maka binary search lebih baik seperti itu dibandingkan dengan sequential search, cuman ada syarat tertentu yaitu datanya harus urut seperti itu. Mungkin untuk materi hari ini itu saja, singkat saja memang kalau materi short ya saya kira materi search ya saya kira mudah dan singkat seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Ini saya stop dulu.